ayat yang tadi sudah kita baca di dalam responsoria itu terambil dalam Lukas 22, tetapi kita akan fokus hanya kepada 4 ayat saja, ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat yang 39 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Sedemikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan, kita sekali lagi bersatu hati, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, banyak hal terjadi dalam hidup ini yang tidak kami mengerti. Tetapi ajar kami ya Tuhan untuk selalu memiliki hati yang percaya kepada rencana-Mu yang indah. Untuk percaya kepada hati-Mu ya Tuhan yang baik. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan kasih setia anugerah. Berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Bahkan berkat-berkat-Mu itu selalu Engkau turunkan atas kami. Bahkan jauh sebelum kami sanggup untuk menyadarinya. Tuhan, ajar kami untuk selalu boleh bersyukur atas segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini ya Bapa, ketika kami umat-Mu berkumpul di hadapan-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, berbicaralah sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar firman. Dan melalui firman-Mu ya Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu itu. Urapilah hamba-Mu dengan penuh keterbatasan dan kelemahan, dan berkatilah setiap kami, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang luput dari anugerah dan berkat Tuhan. Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang biasa Tuhan pakai secara luar biasa, biasanya memiliki kehidupan doa yang baik. Sebagai contoh saudara, misalkan Martin Luther, Bapak Reformator gereja. Dia berkata, "Jikalau aku tidak berdoa selama 2 jam setiap hari, maka pada hari itu iblis akan menguasai dan mengendalikan hidupnya." Semakin aku sibuk, dia katakan saudara, semakin aku butuh tambahan waktu untuk berdoa. Lalu yang kedua, kita tahu juga ini adalah pelopor gerakan Metodis, John Wesley. Pelayanannya saudara, rata-rata dia berkhotbah 3 kali satu hari. Dia berkeliling menginjili, dia berkhotbah, dia mengorganisir kelompok-kelompok sel yang dinamakan kelas meeting. Pelayanannya luar biasa sibuk. Dia berkuda, berkeliling untuk berkhotbah. Dan dia katakan persiapan yang terbaik dari semua pelayanan yang dia lakukan, persiapannya adalah berdoa selama 2 jam setiap hari. Lalu ketiga, ini adalah tokoh favorit saya, yang sering kali juga saya sebut namanya dan kisah-kisah hidupnya sebagai ilustrasi khotbah saya, saudara. Ini adalah George Muller. Dia adalah orang Jerman tetapi dia hidup di Inggris. Dia memiliki panti asuhan, dia mengumpulkan anak-anak terlantar di Inggris, di Bristol,
Dan kira-kira ada ribuan, bahkan puluhan ribu anak yang ditampung di panti asuhan dia berikan pendidikan, ada guru-guru mengajar di asrama, dan dia sediakan makanan 3 kali sehari untuk kebutuhan anak-anak itu. Dia bukan orang kaya, dia seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia bisa menjalankan panti asuhan yang besar seperti ini? Dia katakan, dia hanya mengandalkan lutut yang berdoa. Membaca Alkitab, berdoa 2 jam setiap hari. Dan dia sering menghadapi situasi kehabisan bahan makanan. Dia mengajak anak-anak panti asuhan berdoa bersama-sama pada waktu makan. Padahal tidak ada makanan di situ. Dan sering kali juga kesaksian yang dia tulis adalah, saudara, ketika mereka selesai berdoa, maka di depan pintu gerbang panti asuhan itu sudah ada anak-anak Tuhan yang lain yang mengirimkan bahan-bahan makanan. Saudara, ini Josh Mueller. Dia punya catatan buku diary yang mencatat doa-doa dia. Lebih dari 50.000 doa dia catat. Lebih dari 30.000 doa yang dia catat, saudara, dan dia catat di sampingnya doa ini dijawab Tuhan pada hari yang sama ketika doa itu dinaikkan. Dan kira-kira ada 20.000 doa-doa yang dia naikkan yang tidak dijawab Tuhan, tetapi dia tulis lagi catatan di sampingnya, akhirnya dia mengerti kenapa Tuhan tidak jawab doanya. Saudara, luar biasa kesaksian dari tokoh-tokoh yang Tuhan pakai luar biasa dan memiliki disiplin rohani yang begitu baik sekali, dan saya percaya mereka meneladani kehidupan Sang Guru Agung Tuhan Yesus. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, pada masa Lenten ini saya rindu mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan harapannya saudara ini bisa menggairahkan kembali kehidupan kerohanian kita, kehidupan doa kita, dan kita bisa mengarahkan hidup kita semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Pernahkah saudara bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus berdoa? Bukankah dia Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus harus berdoa? Saudara, pernahkah berpikir demikian? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pencipta segala sesuatu. Dia punya segala sesuatu. Dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Buat apa dia perlu berdoa, saudara? Maka ketika saudara kita mulai memikirkan lebih jauh, kenapa Tuhan Yesus berdoa, paling tidak kita punya beberapa jawaban yang kemudian mengajarkan kita bahwa doa itu bukan sekedar permohonan, permintaan, tetapi lebih daripada itu doa adalah relasi, saudara. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena dia sedang berelasi dengan Allah Bapa. Relasi, saudara. Sebegitu dekatnya hubungan dia dengan Tuhan, dia sebut Tuhan Allah itu sebagai Bapanya. Dan ini konsisten dia ajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya. Bagaimana caranya kita berdoa, Tuhan Yesus konsisten untuk selalu mengajarkan kita, panggil Tuhan kita Bapa. Maka ada doa Bapa kami, saudara. Kenapa Tuhan Yesus berdoa? Karena doa adalah soal relasi, bukan soal permohonan dan permintaan, saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Dia memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita sebagai manusia hidup, dia kasih contoh yang konkret. Supaya kita bisa meniru, mengikuti, mengimitasi teladan-teladan yang telah ditinggalkan. Supaya kita bisa terus menjalin relasi kita dengan Tuhan kita, Bapa kita di sorga, mencari kehendaknya, pimpinannya dalam hidup kita. Dari perikop yang kita baca, saudara, kita belajar beberapa poin. Yang pertama, Tuhan Yesus disiplin berelasi dengan Tuhan, Allah Bapa. Disiplin berelasi, saudara. Ayat yang ke-39 berkata, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun, atau dalam bagian firman Tuhan yang lain, di Bukit Zaitun itu ada taman yang namanya Taman Getsemani. Doa yang sangat terkenal itu, saudara. Saudara, mari kita garis bawahi kata sebagaimana biasa, karena hanya Injil Lukas yang mencatat itu, saudara. Hanya Lukas yang memberikan tambahan kata sebagaimana biasa. Yesus berdoa
di Taman Getsemani, sebagaimana biasa. Kata asli yang dipakai oleh Lukas di situ adalah ethos. Saudara, kita tahu ethos itu apa? Ethos adalah lifestyle, gaya hidup, kebiasaan, culture, budaya kita, ciri khas kita. Sesuatu yang dilakukan bukan hanya sekali-sekali, tetapi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berulang-ulang. Itu adalah ethos, saudara. Dikatakan inilah ciri khas dari hidup Tuhan Yesus. Dia pergi ke sebuah tempat bernama Bukit Zaitun dan Taman Getsemani ada di sana. Dia berdoa di sana dan itu sudah menjadi lifestyle dia, saudara. Kita lihat bagian Injil Lukas yang lain juga mencatat di dalam Lukas 21 ayat yang ke-37. Di situ dikatakan pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dalam Alkitab bahasa Indonesia nggak kelihatan setiap harinya. Tapi kalau saudara buka Alkitab bahasa Mandarin saja, misalkan tadi di Kebaktian 1, jelas sekali dalam bahasa Mandarin disebut setiap hari, setiap siang dia mengajar di Bait Allah. Setiap malam dia menuju Bukit Zaitun untuk bermalam di situ. Ngapain dia di situ, saudara? Berdoa. Saudara, ini adalah disiplin rohani yang Tuhan Yesus lakukan. Siang hari dia bergumul dengan firman Tuhan, dia membaca firman, merenungkan firman, menghafal firman, melakukan firman, bahkan mengajarkan firman di Bait Allah. Malam hari dia berdoa. Itu etos Tuhan Yesus. Itu lifestyle dia, saudara. Itu budaya dia. Injil Markus juga mencatat bahwa Tuhan Yesus pagi-pagi benar mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di situ. Inilah yang menjadi ciri khas yang menandai keunikan Tuhan Yesus. Dia membangun kerohaniannya dengan firman dan doa. Saudara, bagaimana kemudian pertanyaannya dengan hidup kita? Sudah berapa lama saudara dan saya menjadi orang Kristen? Pertanyaannya adalah kalau betul kita adalah murid Kristus, apa etos, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi ciri khas kita, saudara? Kita ini dikenali sebagai orang apa? Dari orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, dari yang paling dekat. Dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan berulang-ulang, yang membentuk karakter diri kita, jati diri kita, lifestyle kita, menjadi keunikan kita. Kita ini dikenali dari apanya kita, saudara? Apakah keluarga kita yang tinggal bersama-sama dengan kita mengenal kita sebagai seorang murid Yesus? Dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah, yang kita lakukan berulang-ulang. Apa kata kuncinya, saudara? Etosnya saudara dan saya itu apa? Apakah orang-orang di sekitar kita, misalkan rekan-rekan kerja, orang-orang yang ada di sekitar kita setiap hari, tetangga-tetangga kita yang melihat kita setiap hari, mereka tahu kita, mereka kenal kita sebagai orang yang punya Tuhan dan takut akan Tuhan. Apa etos kita, saudara? Tuhan Yesus menunjukkan etos dia. Ada dua dasar kerohanian yang penting yang dia lakukan berulang kali dan menjadi kebiasaan dia. Firman dan doa. Dan itu dilakukan dengan disiplin. Untuk apa, saudara, dia lakukan? Sekali lagi, disiplin berelasi dengan Allah Bapa. Untuk dia bisa menyelaraskan hidupnya semakin dekat, bahkan persis sama dekat dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Saudara, Lukas dengan kata etos itu, saudara, sebetulnya juga sedang mengajarkan kita, menekankan kepada kita, bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani dan doa, mengucapkan doa yang sangat terkenal itu, bukan karena sebentar lagi dia akan menghadapi jalan salib yang begitu mengerikan itu. Bukan karena dia terdesak, bukan karena dia begitu ketakutan, dan baru dia ujuk-ujuk mencari tempat untuk berdoa dengan kusuk, dengan khidmat, saudara, dengan sungguh-sungguh berdoa. Karena
ada sesuatu yang begitu menyeramkan, mengerikan di depan dia. Bukan, saudara, bukan seperti itu. Maka satu kata etos itu begitu penting menjadi penekanan buat kita. Tapi bukankah hal itu yang biasanya terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kita baru sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita baru sungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Tuhan. Kalau semua opsi pilihan yang kita punya sudah tidak ada, saudara, sudah tidak ada yang berhasil dan sudah buntu. Baru kita datang mencari Tuhan dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita baru mencari Tuhan kalau kita sudah terdesak. Maka tak heran setiap kali kita datang mencari Tuhan, isi doa kita, saudara, adalah daftar permintaan-permintaan. Semuanya permohonan-permohonan. Kita tidak datang mencari apa kehendak Tuhan. Kita datang memberikan daftar permintaan-permintaan, request-request kita kepada Tuhan. Jadi waktu kami mengajari putri kami yang kecil berdoa, dia selalu berdoa, bagus, dia ingat semuanya dan dia doakan segala sesuatu. Tapi semua doanya adalah permintaan Tuhan, tolong agar corona, pandemi cepat hilang, Tuhan berikan kesehatan untuk orang tua, papa mama, ya kan, Tuhan tolong besok mau ulangan, Tuhan tolong ini. Dia bahkan ingat anak jalanan, Tuhan tolong anak jalanan yang tidak beruntung, Tuhan tolong ini, tolong itu. Lalu kita ajarin dia, kita bilang, Meme, doa itu gak selalu harus minta dan tolong. Jadi kita ingatkan dia, doa itu kamu harus ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kamu harus mau semakin kenal dengan Tuhan. Doa itu enggak selalu harus permintaan. Kita sedang mengarahkan dia bagaimana dia bisa berelasi dengan sosok pribadi, saudara. Bukan hanya sebuah mesin yang akan menjawab, mengabulkan semua permintaan. Maka kata etos di situ penting sekali Lukas tulis untuk menjelaskan Tuhan Yesus bukan sosok yang ada maunya saja baru dia mencari Allah Bapa. Betul saudara, jalan salib yang dihadapi situasi itu sangat kritikal sekali. Betul, sangat mengerikan sekali. Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya dia gentar menghadapi jalan salib. Betul saudara. Tetapi Injil Lukas mengatakan Tuhan Yesus berdoa di sana bukan saat itu saja. Itu sudah menjadi etos, kebiasaan-kebiasaan dia. Itu sudah menjadi sebuah lifestyle dan budaya dia. Mari saudara, saya mendorong kita bangun etos kehidupan kita sebagai murid Kristus. Kita mencontoh dari guru agung kita. Apa kebiasaan-kebiasaan lifestyle yang akan kita bangun? Seorang penulis bernama Thomas Kempis dalam judul bukunya Imitatio Christi, ya, The Imitation of Christ. Dia katakan kita ini harus bertukar, trading. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu baru bisa digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru di dalam Kristus. Kalau kita lakukan itu berulang-ulang. Jadi dosa juga biasanya jarang ada dosa yang hanya dilakukan satu kali, saudara. Itu kita lakukan berulang-ulang. Dan itu menjadi kebiasaan. Dan untuk menggantikan itu, kita harus trade. Kita harus menggantikan, menukar dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi waktu kita itu sama. Dan kita harus menebus waktu-waktu kita. Kita tukar dengan kebiasaan-kebiasaan baru seperti yang Tuhan Yesus teladani bagi kita. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui doa? Tuhan berkehendak kita untuk terus berdoa agar kita berjaga-jaga dan kita tidak jatuh. Ayat yang ke-40 dikatakan setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, pencobaan adalah sebuah situasi di mana kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau ikut kehendak Tuhan atau melawan Tuhan? Pencobaan adalah sebuah situasi di mana kita harus memutuskan untuk mengikuti keinginan daging kita atau mengikuti kehendak Roh. Maka jelas di sini firman Tuhan berkata, melalui doa Tuhan Yesus minta kita agar kita bisa berjaga-jaga dan tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, jatuh dalam pencobaan artinya supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa pada waktu kita dicobai. Maka oleh sebab itu kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Agar ketika kita berdoa, kita dihubungkan kembali kepada Tuhan, dan kemudian kita bisa mengambil keputusan, pilihan untuk mengikuti kehendak Tuhan daripada mengikuti kehendak daging kita. Agar kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan, maka kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengulang-ulang kalimat ini, saudara. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Di Injil Matius dicatat seperti ini, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada waktu itu mereka tertidur, murid-murid, maka Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata, mengapa kamu tertidur? Bangun, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, pencobaan atau dalam bagian lain juga dipakai kata ujian dan pencobaan. Bedanya di mana, saudara? Kalau ujian itu datangnya dari Tuhan, pencobaan itu datangnya dari si jahat, iblis. Ujian diberikan Tuhan supaya kita lulus ujian dan supaya kita menjadi tahan uji. Tetapi pencobaan dilakukan oleh iblis untuk supaya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa menjadi dua sisi mata uang, saudara. Di satu sisi itu adalah pencobaan dari iblis, di sisi lain itu adalah ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Adam dan Hawa dicobai iblis, saudara. Ayub dicobai iblis, tapi di sisi lain itu diizinkan Tuhan sebagai ujian dari Allah. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Tapi jangan salah, saudara, banyak hal di dalam hidup ini juga kita dicobai oleh keinginan daging kita. Banyak hal, saudara, iblis gak ikut-ikut, tetapi selalu disalahkan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang 14-15 dikatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dagingnya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, tidak ada catatan istri Potifar itu sedang dikuasai iblis. Tapi ia begitu dikuasai oleh keinginan dagingnya. Dan ia mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Bagi Yusuf, saudara, dia selalu berjaga-jaga, dia selalu hidup di hadapan Tuhan. Dia menolak ajakan istri Potifar, dan dia berkata seperti ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar seperti ini, dan aku berdosa kepada Tuhan. Yusuf tidak jatuh ke dalam dosa karena dia selalu berjaga-jaga. Dia selalu berdoa. Di dalam doanya dia terhubung dengan Allah Bapa. Dan dia mengikuti keputusan, dia mengambil keputusan untuk ikut kepada kehendak Tuhan. Saudara, setiap permasalahan dan tantangan hidup kita, situasi dalam hidup kita dapat menjadi pencobaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa kalau kita tidak melibatkan Tuhan hadir di dalam setiap situasi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga sehingga dalam setiap pergumulan yang terjadi, tantangan-tantangan persoalan hidup kita, itu kemudian menjadi ujian dari Tuhan. Kita semakin kuat menghadapi itu semua. Kita berjaga sambil berdoa. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan. Soalnya ini kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita selalu berdoa dan kita berjaga-jaga agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang terakhir, saudara, kita bisa jelas memahami kehendak Tuhan di dalam doa kita. Ia mau agar kita memiliki sikap yang rendah hati dan taat. Di ayat 42 yang menjadi ayat yang begitu terkenal sekali, yang kita hafal mungkin, doa Tuhan Yesus, doa penyerahan Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, kita melihat di sini adalah esensi penyerahan diri Tuhan Yesus dengan sikap rendah hati untuk mau taat kepada kehendak Bapa. Ini yang sulit, saudara. Sikap rendah hati ini dan mau taat sudah diberikan contoh kepada Tuhan Yesus, bukan hanya di dalam hatinya, saudara, tapi sudah diberikan teladan dari gestur tubuhnya bagaimana dia berdoa. Ayat 41 mengatakan ia menjauhkan diri dari murid-muridnya kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Gestur berlutut itu adalah sebuah gestur tanda kerendahan hati, saudara. Saudara, berdoa dengan cara berlutut itu tidak lazim bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara ingat bagaimana orang Farisi berdoa? Mereka berdiri di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut jalan. Bagaimana orang Farisi berdoa di bait Allah yang di sampingnya adalah pemungut cukai. Dia berdiri di bait Allah dan dia mengangkat tangannya dan dia menatap ke langit, saudara, dikatakan. Itu sikap orang Yahudi berdoa pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang berbeda. Dari sikapnya, cara dia berdoa, dia berlutut. Dari gestur tubuhnya saja sudah menunjukkan bahwa di dalam relasi hubungan komunikasi dengan Allah Bapa, di sini terlihat kehendak Tuhan yang terjadi. Dia mau taat mengikuti apapun kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan dia. Saudara, ini yang menjadi sulit bukan buat kita. Kita maunya Tuhan yang ikut kehendak kita. Tuhan yang dengar dong. Apa poin dari doa kalau begitu? Kalau semua-semuanya ikut kehendak Tuhan, buat apa kita berdoa? Maka bagi sebanyakan kita, saudara, doa menjadi tidak begitu menarik, bukan? Karena bagi kita doa nggak doa sama aja. Kita harus ikut kehendak Tuhan. Nggak ada yang terjadi. Maka kita nggak memprioritaskan waktu kita untuk doa, saudara. Kita lebih tertarik dan kita memprioritaskan, kita rela mengantri macet berjam-jam untuk ketemu potensial buyer kita, klien, customer kita, dimanapun ujung jauhnya, titiknya, saudara, kita pasti akan pergi ke sana untuk bertemu. Kita berjuang untuk itu, saudara. Tetapi untuk datang ke gereja hari Rabu, untuk ikut persekutuan doa malam, Boksu Rabu malam tuh di depan macet, arah ke Telugong macet, arah ke Jembatan 3 macet. Macet Boksu, susah datang ke gereja hari Rabu. Kita nggak tertarik, saudara, karena kita sudah tahu, oh kita udah harus ikut keputusan Tuhan. Tetapi andai kata semua doa kita dijawab oleh Tuhan, pasti kita semangat berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan jawab. Kita berdoa, Tuhan jawab. Itu semangat, saudara, kita semangat lagi berdoa. Tetapi kalau itu yang terjadi, saudara, tidak perlu waktu panjang, kita akan segera menjadi orang jahat. Karena apa, saudara? Karena kita akan minta semua permintaan-permintaan untuk memuaskan hasrat nafsu, keinginan daging kita. Maka Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga berkata, atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara sekalian kasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu kehendak Allah Bapa adalah prioritas utama.
Dia datang ke dalam dunia untuk melaksanakan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia berdosa. Dia tahu, saudara, sesuatu yang di depan dia begitu mengerikan, karena itu adalah dampak hukuman murka Allah kepada dosa dan akibatnya, yaitu maut. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, maka dengan gentar hati, saudara, dengan pergumulan yang begitu berat sekali, dia berdoa kepada Tuhan, Bapa, sekiranya boleh ambil cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Itu artinya, saudara, sepahit apapun, seberat apapun, sesulit apapun kenyataan yang harus dihadapi, dengan rendah hati dia taat melakukan kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa jauh lebih mulia, jauh lebih indah, rencana Tuhan harus digenapi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, seringkali saya berdoa ketaatan berserah penuh atau pasrah seperti ini, saudara. Saya akan menutup khotbah ini dengan kesaksian pelayanan saya ketika mengunjungi pos PI kita di Kalbar. Desember 2017, saya melayani beberapa ibadah Natal. Jadi rencananya 15 Desember hari Jumat jam 10 pagi kita akan ibadah di Sanggauledo. Jadi yang Sanggauledo itu yang di tengah ya, saudara ya. Nomor 1 yang di tengah. Itu jadwalnya Jumat jam 10 pagi ibadah Natal di situ. Setelah itu rencananya jadwal ya, saudara ya, saya akan masuk ke perkebunan Ceria Prima yang nomor 2, itu yang di atas, yang sudah dekat dengan perbatasan Malaysia. Rencananya masuk ke kebun di situ jam 5 sore kita mulai ibadah. Jam 5 sore. Setelah itu kita kembali ke Sanggauledo untuk sebagian tim sampai di Sanggauledo. Lalu saya akan meneruskan ke Singkawang karena besok harinya Sabtu tanggal 16 Desember jam 8 pagi kita akan Natalan di Kopisan. Itu jadwal ya, rencana. Slide selanjutnya, maka ibadah di Sanggauledo berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal jam 10 pagi. Di situ saya juga melayani baptisan murid-murid sekolah PKMI kita pada waktu itu. Nah, selesai itu kita makan siang, beres-beres, kita langsung masuk ke kebun karena kita kejar jam 5 akan ibadah Natal di kebun. Tetapi karena bulan Desember jalanan berlumpur, becek sekali, kami baru bisa mulai Natalan di dalam Ceria Prima, kebun itu, kita mulai jam 7, baru bisa mulai ibadah. Slide selanjutnya. Nah ini di dalam kebun Ceria Prima, waktu itu masih pakai ruangan serbaguna, sekarang sudah memakai tempat yang lain lagi. Tapi ini dalam kebun, saudara. Nah, rencananya kami 2 mobil, 1 mobil tim dari Sanggauledo, 1 mobil tim dari Singkawang. Kita akan keluar dari sini, selesai ibadah itu jam 9 lewat, dan mampir dulu ke Sanggauledo, 1 tim drop di situ, 1 mobil lanjut langsung balik ke Singkawang begitu ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata pada malam itu salah satu dari 2 mobil ini dari tim kami itu terjerembab masuk ke dalam lumpur yang dalam. Dan kita terjebak di tengah-tengah kebun sawit yang begitu luas sekali, saudara. Gelap malam itu. Dan nggak ada rumah penduduk, semuanya pohon sawit, saudara. Jadi bagaimana caranya? Kita berusaha dulu mendorong-dorong, mengangkat dengan kekuatan kita, tapi nggak bisa juga. Ya itu titiknya ya, titik silangnya itu halangan kita ada di situ, begitu ya. Lalu bagaimana akhirnya kita pencar, beberapa orang berjalan mencari rumah penduduk untuk kalau dia punya kabel sling untuk ditarik antar mobil begitu. Atau kalau tidak, ketemu rumah penduduk untuk pinjam motor dia untuk mencari kabel seling begitu, saudara. Singkat cerita sampai jam 1 subuh kita masih bergumul di situ, 1 subuh. Dan akhirnya berhasil, salah satu dari tim kami berhasil meminjam kabel seling dan kita kaitkan dengan 1 mobil lagi dan baru bisa kita tarik. Kira-kira kondisinya seperti ini, saudara. Silakan videonya diputar.
Ini waktu terjerembab masuk ke lumpur. Sebelah sini ya. Kita coba dengan sekuat tenaga kita untuk menarik, menorong dengan kekuatan manusia dan mobil itu sendiri, tapi tidak berhasil. Kita harus cari kabel. Kira-kira jam 1 subuh baru kita ketemu kabel dan mengaitkan ke mobil satu lagi untuk ditarik dan didorong juga, saudara. Pak Pomo sedang beraksi dengan Rudi. Ini adalah Pak Frans, sekarang sudah menjadi pendeta, melayani di Bengkayang. Master limbat ini. Kira-kira jam 2 kita baru bisa keluar dari tempat itu dan menuju ke Sanggauledo. Saya pikir itulah akhir dari perjuangan malam hari itu dan kita bisa tembak langsung ke Singkawang begitu malam itu juga, saudara. Setelah kita drop satu tim ke Sanggauledo, satu mobil, saya dengan pendeta Rudi Situngkir, waktu itu masih penginjil, kita berdua melanjutkan perjalanan ke Singkawang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Jam 4 subuh, saudara, subuh-subuh, kita menghadapi halangan yang kedua. Jadi dalam kira-kira di daerah Serukam yang ada rumah sakit Bethesda atau Betsaida di situ yang sangat terkenal. Di daerah situ ada pohon besar tumbang menutupi jalan. Jam 4 subuh, saudara. Lalu saya mencoba melihat peta, kalau saya memutar balik lagi ke Sanggauledo, putar mau utara atau selatan, ke Sungai Pinyu lagi begitu, itu ke selatan atau ke utara begitu. Kira-kira 5 jam atau 6 jam saya butuh, 4 atau 5 jam segitu. Saya lihat udah jam 4, sulit ini, nggak dapet pasti. Dan akhirnya di situ saya tuh sampai mikir begini, Tuhan, saya pikir tadi terjerembab di lumpur, di perkebunan itu udah menjadi halangan yang cukup buat kami, tantangan yang cukup. Tetapi kenapa Tuhan ada satu pohon lagi melintangi? Ini ilustrasi, karena itu jam 4 subuh gelap sekali, saudara. Saya waktu itu di dalam mobil, menjaga barang-barang kita yang dalam mobil, dan penginjil Rudi Situngkir pada saat itu masih penginjil dia keluar. Ini adalah ilustrasi kira-kira pohonnya sebesar itu yang menutupi jalan kita menuju ke kota Singkawang. Jam 4 subuh saya masih ada di situ, saudara. Lalu ya saya bilang kepada penginjil Rudi waktu itu ya, saya bilang, Rudi, kita berdoa sambil bekerja. Kamu bekerja, saya berdoa. Dia turun, karena di situ ada sopir-sopir truk sawit juga, nggak bisa lewat. Mereka tidak punya gergaji mesin, saudara. Mereka hanya punya golok. Bayangkan pohon sebesar itu, mereka coba dengan golok itu, saudara. Lalu saya bilang, Rud, bantuin di, kamu kayaknya kuat gitu. Saya doa aja di sini. Jadi Rudi turun, dia buka baju dia, bergantian dengan sopir-sopir truk-truk sawit di situ, mereka mencoba untuk membelah batang pohon yang tumbang itu, saudara. Jam 5.30 baru akhirnya terbelah pohon itu dan bisa digeser. Dan mobil-mobil kecil seperti mobil kami bisa lewat terlebih dahulu sebelum truk-truk sawit itu bisa lewat. Jam 6.30 sudah matahari sudah terang lagi, saudara, masuk ke kota Singkawang. Saya bilang, kita ke pastori dulu, kayaknya saya keburu nih, mandi ganti baju. Dan setelah itu, saudara, setelah mandi di pastori Singkawang, kita ke Kopisan, dan di Kopisan jemaat sudah banyak menunggu. Saya shalom-shalom dan lanjut melayani di situ. Dan jemaat satupun tidak tahu apa yang barusan kami alami selama perjalanan menuju ke tempat itu. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya tidak sedang mencerita tentang saya, tetapi saya sedang cerita tentang bagaimana ketika melayani Tuhan, Tuhan menuntut apa yang bisa saya lakukan secara maksimal. Tetapi semua keputusan, kehendak, saya serahkan kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan melaksanakan kehendak itu.
bagian kita, bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Pada masa Lenten ini menjelang peringatan kesengsaraan Kristus dalam peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah. Mari saudara, kita belajar menjadi murid Kristus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam kita membangun etos kebiasaan disiplin rohani kita untuk berelasi dengan Tuhan. Di dalam kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam dosa ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan hidup. Di dalam kita menantikan jawaban Tuhan dan dengan rendah hati kita taat kepada apapun itu kehendak Tuhan. Karena kita tahu kehendak Tuhan lebih baik, lebih sempurna. Sebagai aplikasi, saudara, kita boleh mencontoh dari George Muller yang tadi. Saudara, mulai sekarang kita bisa mulai mencatat doa kita. Dan kita bisa mencatat doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Itu menjadi catatan-catatan kesaksian yang indah, saudara. Atau saudara juga bisa mencatat semua doa-doa termasuk yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan semoga saudara dan saya bisa mengisi catatan kecil di sampingnya juga kita mengerti kenapa doa ini tidak dijawab Tuhan. Sekalipun saudara dan saya tidak mengerti juga kenapa doa ini tidak dijawab oleh Tuhan, saudara bisa tulis ayat Alkitab di situ di sampingnya, Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, walaupun saya tidak tahu kenapa jawabannya seperti ini. Dan saya mau saudara, aplikasi ini kita lakukan, kita bisa sharingkan di tengah-tengah keluarga kita dalam doa bersama keluarga, dan juga di dalam setiap kelompok-kelompok live yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mau belajar dari Engkau bagaimana kami membangun disiplin rohani kami ya Tuhan. Kami mau menghabiskan waktu lebih banyak lagi memprioritaskan relasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar membangun etos yang baik. Tuhan, kami juga mau belajar bagaimana kami terus boleh berjaga-jaga agar kami tidak jatuh ke dalam dosa di dalam berbagai situasi hidup kami. Ya Bapa, ampuni kami selama ini kalau kami tidak begitu percaya akan doa, karena kebanyakan doa tidak dijawab. Tuhan, kami mau taat dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam kehendak-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan, melalui doa kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin dalam untuk mengenal betapa besar kasih-Mu, panjang dan lebar, tinggi dan dalam anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mohon Roh-Mu yang kudus mematraikan firman-Mu di dalam hati kami dan menolong kami melakukannya. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.